Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deliza Oktaviani dari kelas 2 Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 121600047. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai uji Cochrane. Uji Cochrane merupakan perluasan dari uji McNamara dan digunakan untuk menguji apakah 3 atau lebih sampel berbeda signifikan dalam hal proporsi atau frekuensinya. Spesifikasi yang digunakan pada uji Cochrane yaitu skala data yang digunakan dapat berupa skala nominal yang bersifat dikotomi. Misalnya, ya atau tidak, puas atau tidak puas, sukses atau gagal, dan sebagainya. Berikutnya ada statistik uji. Untuk sampel besar Q, mendekati distribusi C kuadrat dengan dB-nya sama dengan K-1, di mana K merupakan jumlah kelompok sampel. Maka Q dapat dihitung dengan rumus berikut, di mana GJ-nya itu adalah jumlah seluruh sukses dalam kolom ke J, dan LI-nya adalah jumlah seluruh sukses dalam baris ke I. Kriteria ujinya yaitu H0 ditolak jika nilai Q hitung lebih dari Q-table atau p-value kurang dari alpha. Nah, nilai Q-table ini diperoleh dari tabel distribusi chi-square. Berikutnya ada contoh kasus, yaitu seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seorang pewawancara atas jawaban ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat. Pewawancara melakukan 3 jenis wawancara. Wawancara 1 menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme. Wawancara 2 menunjukkan keformalan, kehati-hatian, dan kesopanan. Wawancara 3 menunjukkan ketiadaan perhatian, keterburu-buruan, dan keformalan yang kaku. Pewawancara ditugaskan untuk mengunjungi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 18 rumah dan diminta untuk menggunakan teknik wawancara 1 pada satu kelompok, wawancara 2 pada kelompok lain, dan wawancara 3 pada kelompok sisanya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan 18 himpunan ibu rumah tangga dengan 3 ibu rumah tangga yang akan dipasangkan pada setiap himpunan. Jadi, ada sebanyak 3 sampel berpasangan. Berarti pada penelitian ini ingin diuji apakah perbedaan antara ketiga jenis wawancara itu mempengaruhi banyaknya jawaban ya yang diberikan pada butir tertentu oleh ketiga kelompok yang dipasangkan itu dengan menentukan taraf signifikansi 1%, dengan 1 untuk jawaban ya dan 0 untuk jawaban tidak. Nah, datanya ditampilkan pada tabel berikut. Di sini ada 3 wawancara. Anggaplah wawancara ini adalah suatu perlakuan, dengan nilainya itu ada 0 dan 1. 0 untuk jawaban tidak dan 1 untuk jawaban iya. Berikut pengerjaan uji Cochrane pada SPSS. Langkah pertama yaitu menginput variabel pada variabel view. Seperti yang bisa dilihat di sini variabel 1 untuk wawancara 1, variabel 2 untuk wawancara 2, dan variabel 3 untuk wawancara 3. Kemudian, input value pada tiap variabel dengan 0 untuk tidak dan 1 untuk iya. Untuk skala pengukurannya jangan lupa diubah menjadi nominal. Selanjutnya, input data yang kita peroleh dari tabel tadi pada lembar data view. Lanjut, klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, kemudian pilih K-Related Samples. Selanjutnya, pindahkan ketiga variabel ke kolom tes variabel di sebelah kanan. Kemudian, centang Cochrane Q pada test type, lalu klik OK. Nah, hasil output ini dapat dilihat di jendela output. Hipotesis statistiknya yaitu H0 untuk peluang jawaban iya sama pada 3 jenis wawancara dan H1 untuk peluang jawaban iya tidak sama pada 3 jenis wawancara dengan alfanya yaitu 5%. Kemudian untuk statistik ujinya yaitu Q hitung sama dengan 16,67
yang kita peroleh dari hasil output SPSS pada tabel kedua, yaitu tabel tes statistik. Dengan chi-square hitungnya yaitu 9,21 yang diperoleh dari tabel distribusi chi-square dan p-value-nya yaitu 0,000 yang kita peroleh pada hasil output SPSS tadi di tabel kedua yaitu tabel tes statistik. Kriteria ujinya yaitu H0 ditolak jika nilai Q hitung lebih dari Q table atau chi-square table atau p-value kurang dari alpha. Nah, berdasarkan hasil output SPSS tadi, nilai Q hitungnya yaitu 16,67 itu lebih besar dari nilai chi-square table atau 9,21 atau p-value-nya atau 0,000 itu kurang dari nilai alpha atau 0,05, maka H0 ditolak. Maka kesimpulannya yaitu peluang jawaban iya itu berbeda pada ketiga jenis wawancara tersebut. Berdasarkan data, kita dapat menyebutkan bahwa metode wawancara 3 itu yang paling sedikit mendapat jawaban ya. Sedangkan metode wawancara 1 dan 2 memiliki jumlah jawaban yang sama. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.